Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat Cendekia Langit. Malam ini sharing tentang kisah pejuang NIP yang part 2. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada sharing kisah pejuang NIP yang part 1-nya. Nah, malam ini saya undang salah satu sahabat saya, Mas Rahmat Fajar. Assalamualaikum Mas Rahmat Fajar. Salam. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, karena sudah nggak deg-degan lagi menunggu hasil, dan Mas Fajar ini adalah salah satu pejuang NIP di CPNS Kemenak tahun 2019 ya Mas Fajar ya? 2019 startnya, betul. Ya, startnya 2019, finishnya di 2021. Wow, lama banget ya. Hampir 2 tahun ya penantiannya, luar biasa. Karena COVID, nah sempat karena COVID. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja sih, sharing tentang cerita perjuangannya Mas Fajar sampailah menerima SK ya. Saya rasa sambil jalan aja, nggak perlu memperkenalkan diri terlalu banyak. Yang jelas Mas Fajar ini, saya biasanya panggilnya Mas Fajar, itu sebenarnya saya udah kenal lama karena dulu kita satu kampus ya, di kampus yang lama. Dan saya juga nggak menyangka ternyata sekarang kita satu kampus lagi tapi di tempat kerja yang baru. Nah, iya. Langsung aja ya Mas Fajar ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Saya udah punya beberapa daftar pertanyaan yang biasanya orang-orang tuh pasti kepo. Ketika orang lulus CPNS yang pertama ditanyain itu adalah gimana ceritanya awal mulanya tertarik untuk ikut tes CPNS. Gimana Mas Fajar? Pertama kali tertarik ya Mbak, kalau yang bagi saya sih pertama tentu karena pas dicek ada pembukaan, ada jurusan yang sesuai dengan ilmu saya, itu yang pertama. Kemudian ya dengan motivasi untuk ya udah deh coba aja gitu ya, coba untuk ikut. Kebetulan karena waktu yang periode sebelumnya itu udah lama sih nggak buka yang jurusan saya, jadi ya udah saya coba deh tahun kemarin gitu ya, ikut kegiatan gitu dengan tanpa ekspektasi yang besar sih, dalam artian ya udah ikut aja. Yang semangat justru malah yang belakang-belakang gitu, yang sportifnya. Saya sih biasa-biasa aja untuk ikut, tapi ya pengen, tapi nggak yang pengen banget gitu. Gitu sih Mbak, jadi memang lebih kepada ada informasi bukaan, ya saya ikut gitu aja sih. Jadi kurang lebih sama ya sebenarnya sama saya. Kalau saya itu nggak sengaja dulu. Jadi ceritanya saya nggak tahu, nggak benar-benar nggak niat, saya nggak baca pengumuman dan saya iseng masukin informasi kok ada S2 ekonomi waktu itu. Saya juga coba masukin, ternyata bisa. Ya udah, padahal itu di hari terakhir. Dan ternyata supporter itu lebih ini ya, lebih heboh dibandingkan kita yang sedang berjuang. Karena mungkin saya rasa Mas Fajar tuh sama kayak saya deh. Kita nggak punya motivasi yang kuat untuk pekerjaan yang baru karena kita sudah berada di posisi nyaman kali ya. Karena kan ya posisi kita kan sama ya Mas Fajar ya, sudah bekerja lama di kampus tersebut, sudah merasa nyaman, sudah merasa aman, terus sudah berada di titik kalau kita bilang penghasilan kita udah lumayan lah ya Mas Fajar ya. Udah lumayan lah, maksudnya nggak baru-baru banget lah gitu, kurang lebih sama lah dengan yang PNS gitu. Jadi awalnya berarti Mas Fajar tuh nggak terlalu pengen coba aja ya, pengen coba karena pas peluangnya lagi ada. Peluang lagi ada. Sama satu lagi sih Mbak, mungkin lebih kepada yang menarik dari tes itu kan apa ya, mungkin ada kayak semacam uji nyali juga kali Mbak kita ya. Jadi kayak persiapan untuk wawancara segala macam, jadi kayak belajar lagi, nggak tahu sih, kayak menyenangkan aja gitu untuk mengikuti tahapan-tahapan kayak gitu sih. Mas Fajar juga soalnya kayaknya suka ujian ya, suka tes TPA gitu-gitu, suka hobi kayaknya ya. Kecuali hitungan sih. Kecuali hitungan. Oke, pertanyaan selanjutnya, menjelang tes tuh, begitu udah daftar nih, menjelang tes, persiapan yang Mas Fajar lakukan tuh apa aja? Ini berarti waktu masukin bahan gitu Mbak ya? Iya, setelah masukin bahan. Masukin bahan ya, jadi setelah masukin bahan kemarin kan pengumumannya adalah akan ada tes SKD. SKD ya, jadi kayak pengetahuan dasar. Nah, jadi karena ya paling persiapannya cuman kayak cari-cari tahu
SKD itu kayak apa gitu kan. Kemudian apa namanya bentuk soalnya seperti apa. Terus saya ingat-ingat lagi dulu waktu S2 kan kita juga punya ada apa namanya itu Mbak, saya lupa TPA. yang iya benar ya. TPA atau Bappenas. Iya benar, waktu Bappenas. itu saya ingatnya itu udah 8 tahun yang hampir 9 tahun yang lalu ya saya belajar yang seniat itu gitu, yang harus buka-buka lagi apa namanya materi-materi seperti itu gitu ya. Jadi itu aja sih paling persiapan apa namanya persiapan secara umumnya. Kemudian paling ikuti kayak ada tryout. Kebetulan kan kalau kita rajin searching di internet kan juga ada tuh tryout apa kayak dapat gambaran poin kita berapa ya. Saya ikut-ikut aja sih kayak gitu-gitu aja. Itu pun juga paling seminggu menjelang ini ya, menjelang SKD itu saya baru belajar. Tapi itu pun juga nggak yang intens gitu, yang ya pokoknya untuk mempersiapkan aja biar nggak buta-buta amat gitu dengan situasinya. Kalau untuk TKP gimana Mas Fajar? TKP itu kayaknya banyak pertanyaan jebakan. Karena kalau kita TPA kan mungkin kita udah biasa ya, kalau kayak TIU kan itu mirip-mirip sama TPA. Kalau TKP sama TWK kan beda banget. Persiapannya untuk itu apa? Kalau TKP kemarin apa ya, persiapan saya sih paling nggak ada yang khusus ya, karena kadang agak susah ya Mbak, yang kita jalanin ketika di hari H dengan yang persiapan sebelumnya kadang bisa berbeda sekali kan. Jadi yang kayak apa namanya ya mungkin pas hari H pas pelaksanaan ya bener-bener ini aja sih, konsentrasi untuk mengerjakan, pilih yang bener-bener, jadi nggak terlalu banyak pikiran untuk kira-kira apa ya gitu. Karena kan kalau kita pas masa persiapan kan banyak ininya tuh, banyak teori-teori istilahnya apa ya, teori-teori yang malah bikin jadi bingung gitu kan. Jadi kayak udahlah pas hari H bikin aja lah mana yang kira-kira dirasa betul gitu kan. Jadi gitu, fokus aja sama pertanyaan ya, nggak mikirin yang lain ya. Betul. Waktu itu jumlah saingannya berapa Mas Fajar? Kalau saya, waktu itu berapa orang ya? Saya untuk jurusan saya nggak terlalu rame nih ceritanya nih. Iya. jurusan saya nggak, kalau ekonomi kan biasa ratusan langsung ya Mbak. Banyak banget. Iya. Kalau yang saya kalau nggak salah itu nggak sampai 20-an ya. Saya nggak tahu pasti, tapi kayaknya pas hari menjelang seleksi pertama itu juga berkas yang masuk nggak terlalu banyak sih. Yang saya ingat sih terakhir kali yang di TKB itu 6 orang ya, saya nggak salah. Tapi saya nggak terlalu ingat sih, pokoknya nggak terlalu banyak. Jadi saingannya nggak ini. Masih ada peluang, masih bisa hitungan jari lah ya. Nggak rame-rame. Terus Pak, menjelang SKB, itu kan waktu SKD kan masih lumayan banyak. Yang mau ke SKB itu berapa orang saingannya waktu SKB? SKB sisa waktu SKB ya, sisa 3 deh kayaknya. 3 orang deh Mbak. Iya, 3 kan karena satu formasi itu untuk 3. Mas Fajar formasinya 1 ya? Iya, 1. Iya, 1 banding 3. Nah, persiapan menjelang SKB. Kan lebih rumit lagi nih, karena udah tahu juga gambarannya. Betul. Nah, saya ketika mau SKB, kebetulan alhamdulillah ada teman yang juga satu kloter nih dengan saya ya, yang satu kampus. Ngasih informasi gitu kalau ada semacam grup untuk belajar. Ya udah, alhamdulillah saya akhirnya kenal, masuklah ke grup Cendekia Langit nih ceritanya. Gitu kan. Jadi dari situ sih baru terarah kan. Jadi tahu nih apa yang mau dipersiapkan, apa yang mau dipelajari lagi gitu kan. Karena memang kalau kita cuma searching di sendiri gitu ya, kadang kan nggak punya arahan. Dan yang otomatis kalau yang kayak di grup sudah ada yang berpengalaman. Jadi kita udah kayak dapat panduan lah gitu, apa sih yang lebih baik untuk dipersiapkan gitu sih. Walaupun sebenarnya nggak sama-sama banget ya, karena beda kondisi ya Mas Fajar ya. Tapi paling enggak ya tahulah nih kira-kira mau ngapain ya. Kondisinya ternyata berbeda banget karena yang sebelumnya offline terus tiba-tiba jadi online, yang sebelumnya bertatap muka langsung sama penguji gitu ya. Pressure-nya juga mungkin pasti beda ya Mas Fajar ya. Kayak kita interview kerja kan, kalau kita interview kerja kalau ketemu langsung nih kan deg-degannya udah beda. Berarti tahu CL itu dari salah satu teman itu. Sebelumnya malah nggak tahu CL.
sebelumnya nggak tahu gitu, karena seperti saya bilang tadi kan saya nggak terlalu persiapan saya untuk ke situ kan nggak terlalu, ada yang orang yang tipenya searching dari Iya. awal gitu ya, kira apa nih dia searching di YouTube atau di mana gitu kan. Kalau saya nggak terlalu, jadi ketika akhirnya lolos SKD dan sama teman pun juga baru baru tahunya kan setelah setelah SKD selesai ya, baru sama-sama tahu, oh ternyata sama-sama ikut ya udah kita kontakan, kita saling kasih informasi, ya udah diajak untuk gabung ke CL, gabunglah dengan dengan grup grup CL, ya udah sejak itu jadi kayak bisa memantau gitu kan, bahkan yang lebih aktif anggota CL, pimpinan CL-nya gitu yang selalu updatein berita. Waduh, saya nggak seintens itu, tapi jadi terbantu sekali kan untuk tahu Iya. kabarnya gitu, Mbak. Soalnya kenapa awalnya CL itu memberikan informasi, karena anggota-anggota CL itu, Mas Fajar, waktu zaman saya dulu itu kami sama-sama buta ini ya, kira-kira tuh nanti ujian tuh mau ngapain gitu. Kami tuh baru dapat FR atau baru dapat bocoran di ruang ujian itu ditanyain apa itu begitu yang nomor urut 1 keluar. Jadi di hari yang sama. Jadi saya tuh dulu nomor urut 7 kalau nggak salah. Oh, okay. Jadi begitu nomor urut 1 keluar, kita tanya, tadi disuruh nanyain apa gitu kan. Yeah. Baru itu mulai deg-degan, wah disuruh gini. Nomor urut 2 keluar, tadi ditanyain apa, baru gitu. Nah sementara yang baru-baru ini kita berharap ya minimal tahu lah bakal ditanyain apa, disuruh ngapain, ada persiapan lah gitu ya. Itu sih salah satu motivasi teman-teman anggota Cendekia Langit itu bikin kelas atau bikin kayak panduan untuk teman-teman yang mau ikut CPNS, baik SKD maupun SKB. Nah, setelah itu ternyata alhamdulillah ya Mas Fajar lulus. Waktu lulus itu gimana? Gimana perasaannya? Galau kah? Seneng kah? Bimbang kah? Jadi kalau untuk pas pengumuman lulusan itu kan waktu jamnya nggak dipastiin ya, jadi cuma hanya dibilang hari Jumat ya, sehingga saya Jumat, jadi kita udah sore mulai ya. Sore asar saya gitu, jam-jam asar gitu. Nah jadi kan dibilang hanya hari Jumat, jadi kan asumsi yang peserta kan Jumat itu kan tanggal jam 12 malam udah Jumat kan. Mulai dari jam 12 malam dicek, terus pagi juga dicek nggak ada gitu kan, cek lagi di siang habis Jumatan juga nggak ada gitu kan, cuman hanya updatean dari di Instagramnya Kemenak kan yang selalu ngupdate nanti habis Jumatan gitu kan, nggak tahu sampai jam sore. Akhirnya sore dapat kabar bahwa itu sudah rilis. Nah saya terbantu lagi nih malah Mbak Vita nih yang ngabarin dia, karena kan waktu itu harus cek via laptop ya kalau nggak salah, susah kan akses hasilnya kan, karena ya rebutan, berarti kan ada sekian ribu orang yang mengakses hasil gitu ya di jam yang sama. Jadi saya nggak tahu tuh terus di Mbak Vita screenshot kan hasil ininya ya, hasil oh, alhamdulillah dapat ya. Ya waktu itu CL jadi live kita. Awalnya sih kita nggak live, tapi saya yakin servernya pasti down ini. Soalnya waktu tahun saya juga dapatnya dari teman. Jadi ketika kita akses, itu saya pas dapatnya yang nggak bisa akses sama sekali, nggak bisa buka. Terus teman saya kirim via Telegram sama screenshotan waktu itu. Dia yang kirim. Saya tahu lulus tuh dari teman juga, karena saya udah berusaha ngakses tapi servernya down, nggak bisa dibuka. Akhirnya makanya waktu itu kita punya ide, udah CL aja bikin live aja lah buat teman-teman yang penasaran nih. Nah, itu bikin live. Tapi Mas Fajar sempat galau nggak sih ketika lulus untuk memilih nih kampus baru kah atau kampus lama? Iya sih, itu adalah dilema tersendiri akhirnya Mbak ya, itu kayak semacam akhirnya kita dihadapkan pada realita yang memang harus memilih gitu kan. Iya. Nah, kalau saya sih sebelum lulusan keluar memang saya istilahnya nggak bilang siapa-siapa juga gitu ya, nggak maksudnya untuk menutupi, tapi memang kayak ya udahlah ya, saya coba gitu, apapun hasilnya nanti deh gitu ya. Nah, pengumuman lulusan keluar, berarti ini udah sudah positif kan, bahwa saya harus harus melepaskan yang lama gitu ya. Nah tapi seingat dulu juga saya pernah saya sih ingatnya gini, sebelum bahkan keputusan untuk lanjut atau enggak itu sebenarnya saya ambil ketika SK
SKB ya, SKB yang terakhir itu kan memang saingannya tinggal berdua ya waktu itu. Yeah. Jadi saya mikir gitu, ini kan otomatis kesempatannya 50-50 gitu. Yeah. Kalau saya memang yakin untuk maju ya saya akan maju, tapi kalau saya keberatan untuk maju ya saya akan mundur dari sekarang ketimbang nanti hasilnya udah lulus dan saya nggak ambil, itu kan lebih nggak bagus kan. Jadi ya udah sih saya akhirnya keputusan untuk memang benar-benar yakin untuk ambil ya di saat SKB itu gitu. Jadi ketika kelulusan keluar ya langsung terbayang sama pikiran saya, seseragu itu saya harus segera mengabari kampus saya yang lama, terutama para pimpinannya begitu ya, untuk ya paling tidak kan menggambarkan secara resmi gitu situasi yang sudah saya lakukan gitu kan. Jadi memang benar-benar kayak sowan gitu loh Mbak, kayak benar-benar ketemu baik-baik gitu ya, ngomong situasinya gitu kan. Alhamdulillah sih pimpinan memberikan support yang baik gitu. Yang saya khawatirkan istilahnya kayak ada penerimaan yang nggak baik tuh, alhamdulillah nggak terjadi. Mereka support gitu ya, karena mereka sih bilangnya untuk mendukung karir juga gitu ya, karir untuk kedepannya gitu. Mereka sih no problem gitu kan. Jadi saya sih jadi di istilahnya bukan halangan, resiko pertama udah terlewati gitu ya, bahwa sudah dikasih restu gitu dari pimpinan untuk lanjut. Ya udah itu sih Mbak. Jadi galaunya cuman ketika menjelang ketemu pimpinan aja, setelah itu udah gitu sudah istilahnya sudah direstui ya oke lah gitu. Berarti nggak perlu nggak perlu ada drama gitu. Iya. Ya, saya juga kalau waktu lulus juga sempat ada keinginan untuk mundur atau maju nih ketika pengumuman final, karena awalnya tuh saya ngikutin prosesnya tuh benar-benar nggak nyangka kalau saya yang akan lulus gitu. Waktu 2018 itu, Mas Fajar, saya tuh sebenarnya nggak lulus TKP. TKP-nya saya kurang 3 poin. Nah, zaman nilai tinggi kali itu Mbak ya? Iya, karena passing grade-nya tinggi, jadi banyak banget yang nggak lulus passing grade. akhirnya keluar surat edaran baru bahwa akan di-ranking berdasarkan ranking. Itulah makanya saya masuk lagi gitu. Padahal tadinya saya udah legowo kalau saya nggak lulus sih di SKD gitu. Teman-teman yang lain juga gitu, banyakan yang nggak lulus kan, karena terlalu banyak formasi kosong karena nggak lulus SKD. Akhirnya di keluar kebijakan baru perangkingan. Wah, saya waktu itu cemas juga nih, kalau saya lulus gimana? Tapi udahlah, saya coba aja lah jalanin. Dan sampai di finishnya ketika saya lulus juga waktu itu sempat rembukan sih sama keluarga. Lumayan lama sih, hampir seminggu itu sampai saya melapor ke kampus lama bahwa ini benar akan saya ambil. Karena waktu lulus itu saya tadinya pengen mengundurkan diri. Nah, karena setelah saya baca aturan, ternyata kalau mengundurkan diri, ini nanti nama kita akan di blacklist segala macam. Nah, ya juga terus keluarga support sistem kita bilang bahwa kalau memang mundur, kenapa dijalanin sampai terakhir gitu kan? Nah, berarti itu udah rezekinya, harus dijalanin, harus terima resikonya. Dicoba aja dulu. Udah akhirnya memutuskan, dan alhamdulillah sama kayak Mas Fajar, kampus kita itu sangat welcome, tidak menghalangi kita untuk memilih jalan karir kita. Ya, walaupun sebenarnya perkembangan kampus kita juga lumayan pesat ya. Dan saya merasa masih sampai saat ini saya merasa masih menjadi bagian kampus lama sih. Saya masih jadi anggota koperasi aktif. Masih ada namanya Mbak ya? Iya. Masih sharing apa segala macam ya, masih rindu lah suasana kampus itu, dan alhamdulillah masih dipercaya buat ngajar juga di kampus yang lama ya. Luar biasa. Itu. Terus setelah ini pemberkasan berarti Mas Fajar udah selesai ya, pemberkasan CPNS. Pemberkasan selesai ya. Itu startnya kan dari setelah pengumuman, ada jeda berapa lama ya, akhirnya kita masukin bahan. Pokoknya ingat saya bulan November itu memang kita kan pengumumannya akhir Oktober Mbak ya. Akhir Oktober, dari mulai awal November sampai akhir November itu memang sibuk di pemberkasan gitu kan, yang benar-benar harus detail untuk dikirim itu gitu. Alhamdulillah terbantu juga karena peserta ini sih, kami yang lulus ya, ini mungkin karena teknologi udah ini ya, udah bagus, jadi kan kita yang sudah lulus dibikinin grup sama panitia, kemudian kita yang sesama peserta juga akhirnya bikin grup sendiri lagi untuk saling sharing gitu kan, untuk saling sharing apa yang harus dipersiapkan, dan itu benar-benar bantu sih Mbak, kayak
istilahnya mulai dari nyari ini di mana gitu kan, Iya. terus bahkan sampai yang sekecil kayak ini yang ditulisnya kata-kata apa gitu, Iya, kadang-kadang kan bener. Jadi harus kalau sama. betul. Jadi kalau ada teman-teman kayak gitu kan kita terbantu nih, oh ternyata nih siapin ini gitu ya, besok jadwalnya harus kesini gitu. Jadi kita mulai dari ngurus surat kesehatan, kemudian SKCK gitu-gitu ya, itu semuanya kita bener-bener saling sharing gitu, di mana harganya berapa sampai gitu sih Mbak. Iya, sama. Oh baik, enaknya sih gitu ya sekarang. Jadi Iya, apa namanya, dapat informasi lebih dulu gitu kan, iya. dapat informasi inilah sebagai ini kita ya, sebagai modal kita lah gitu untuk bergerak gitu. Jadi enaknya sih kayak gitu. Jadi tapi memang sih sampai November deh habis ini ya, dan setelah itu baru pemberkasannya selesai. Saya sempat ada perbaikan juga sih Mbak, karena nggak teliti itu, jadi ternyata ada berkas yang keliru sedikit. Kemudian tapi untungnya di ini sih yang dari BKN dikasih kesempatan untuk memperbaikan gitu kan. Bilang kayak gitu, terus udah selesai sampai bulan Desember nggak ada kabar. Kita benar-benar digantung sih, dalam nggak tahu nih maksudnya adakah semacam pernyataan ya udah selesai, benar-benar selesai, tinggal tunggu aja gitu. Jadi benar-benar nggak ada. Ya kita cuma sekali bertanya ke panitia, akhirnya ya udah ini baru benar-benar selesai itu ya tengah Januari kemarin Mbak, baru benar-benar clear dapat kertas yang mengatakan secara resmi bahwa kita sah menjadi CPNS. Wah, SK ya. Wah, itu yang warnanya hijau muda. Bener. Yang dinanti-nanti ya, yang bikin galau ini keluar atau enggak NIP-nya, kapan keluarnya gitu ya, kapan mulai kerja, karena kayak Mas Fajar, kayak saya juga dulu, kita kan pengen sudah tahu nih, kampus lama udah tahu, kita kan pengen mengundurkan diri secara resmi ya. Ini beneran saya lulus atau enggak, beneran saya dapat SK atau enggak gitu ya, nunggu-nunggu ya. Itu yang bikin agak galau. Kalau SPMT berarti Mas Fajar nih udah mulai masuk kerja belum? Nah, SPMT saya perdana baru besok insya Allah. Wah, besok ya, 1 Februari ya. 1 Februari itu SPMT kami baru mulai. Gitu, Mbak. TMT SK CPNS-nya tanggal berapa? SK-nya, TMT-nya ya? Desember. Oh, Desember. Iya, Desember 2020. Berarti dapat rapelan biasanya dari Desember itu, Desember Januari. Mudah-mudahan ya. Karena biasanya SK itu kan karena dia katanya sudah dianggarkan, jadi dia tetap terhitung rapelannya dari SK gitu. Amin, mudah-mudahan sih Mbak. Iya. Gaji perdana ya. Gaji perdana. Tapi biasanya dirapel. Berarti kalau Februari paling baru dapat Maret kayaknya Mas Fajar ya. Teman ada yang dari luar kota yang kayaknya ini ya udah sih sabar dulu gitu ya, karena memang benar-benar harus nabung dulu kan dalam menjelang dapat gaji ya, tabungan dulu dipakai nih untuk melakukan memenuhi kebutuhan gitu ya. Jangan lupa Mas Fajar belum 100% ya, baru 80% itu. Siap. Iya. Karena masih ada C-nya, kalau C-nya udah hilang baru 100%. Oh iya, betul. Jadi itu Mas Fajar masih banyak tuh step by step-nya, prosesnya. Nanti bikin KP4 kalau nggak salah saya namanya, yang untuk tunjangan istri sama tunjangan anak itu harus segera diurus. Ya, KP4, Mbak. Terus apalagi nanti mau latsar. Nah, latsar ya, selama CPNS ini latsar, nanti latsarnya nanti ada sertifikat latsar. Nah, untuk latsar itu baru salah satu tiket nih untuk menghilangkan C-nya ya menjelang 1 tahun. Nah, itu biasanya apalagi ya. Terus setelah latsar, nah nanti setelah PNS, nanti baru Mas Fajar mulai ngurus nih jabatan fungsional, teman-teman yang lain juga gitu. Jadi jabatan fungsional itu mulai diurus ketika kita sudah resmi jadi PNS. Jadi udah nggak calon lagi. Nah, latsar itu adalah salah satu ujian menuju PNS. Jadi biasanya kita dikarantina beberapa hari gitu, dikasih pengetahuan tentang ASN dan lain sebagainya, aturan-aturan segala macam. Nanti ada ujiannya juga. Pokoknya banyak deh. Masih nggak berasa kok, nggak berasa 1 tahun itu. Saya aja udah nggak berasa, tahu-tahu udah hampir tahun kedua kan. Betul. Udah 2 tahun lebih gitu. Dan kayak Mas Fajar kan juga sudah punya jabatan fungsional, sudah punya sertifikasi dosen gitu. Oh ya, ngurus NIDN, pindah home base NIDN ya. Tadi saya sudah
sudah ngurus belum surat pengantarnya? Kalau yang dari kampus lama udah selesai. Nunggu berarti yang dari kampus yang baru. Kalau yang dari Kopertisnya? Dari Kopertisnya karena harus menunggu ini kan dari yang rekomendasi dari yang kampus baru, jadi setelah semua sudah beres yang di sini, baru nanti mungkin dari bawah Kopertis. Iya. Kalau bisa Mas Fajar, kalau seandainya ada teman, lebih enak kolektif. Jadi kalau misalnya jadi kalau kita kolektif itu tadi ya bisa sharing sama teman, kita ada kendala di mana bisa saling bantu, dan nanti waktu menghadap pimpinannya pun kita bisa bareng-bareng, jadi nggak sendirian gitu. Kalau saya dulu sih, kalau saya dulu sendirian soalnya karena nggak ada yang satu Kopertis. Ya, jadi yang angkatan saya itu kami ada 4 orang, itu beda-beda Kopertis semua. Tapi waktu ngajuinnya kita berusaha terus komunikasi. Jadi ini udah sampai mana prosesnya, ini udah sampai mana gitu, saling sharing aja gitu. Jadi biar enak. Dan sampai akhirnya jabatan fungsional pun juga akhirnya kita ada yang bareng, ada juga yang sempat menyusul juga. Bisa kok semua. Kalau kayak Mas Fajar kan, kalau saya nih dulu ibarat orang tuh baru buta ya, misalnya nggak tahu nih, baru ngeraba-raba nih jalannya kemana gitu. Kalau Mas Fajar kan ini kan saya bisa tunjukin, oh ya saya dulu gini, ada tempat nanya lah gitu. Kalau saya dulu benar-benar nggak ada tempat nanya sama sekali, jadi saya bingung saya mau ngapain gitu, sampai harus ngurusnya tuh saya benar-benar langsung datang ke Padang, langsung benar-benar ketemu orangnya langsung, karena kita nggak tahu ya prosedurnya itu nggak tahu. Dan ternyata di kampus UIN itu kayaknya saya orang pertama deh yang dari Kemenristek itu ke Kemenak di kampus kita yang baru. Jadi kayaknya adalah hal yang asing ya, maksudnya karena nggak biasa. Tapi kalau yang dari Kemenak atau Kopertais ke kampus UIN itu udah banyak, udah ada beberapa. Jadi mereka udah lebih aman prosesnya gitu. Nggak terlalu ribet. Kalau dibilang ribet sih ya ribet lah ya, tapi kalau dijalanin kayaknya enggak deh. Saya udah lewatin itu semua dan sekarang udah alhamdulillah semuanya sudah kembali normal. Semua udah kembali normal. Ini ya. Dari Mbak Vita kan banyak informasi yang dikasih gitu ya. Jadi saya tuh udah kayak apa ya, Mbak Vita tuh sudah sebagai ininya ya, pemberi jalannya gitu. Saya guide-nya ya. Kayak bener. Jadi saya tinggal lakukan gitu. Kalau ini bisa gitu. Terbantu sekali kan. Iya, alhamdulillah. Terus ini beberapa pertanyaan terakhir deh. Saya pengen pesan dan kesan Mas Fajar deh terhadap Cendekia Langit. Yang saat pertama tentu ini forum yang sangat bermanfaat luar biasa, Mbak. Ini saya akui dari dasar hati yang terdalam nih. Dalam artian benar-benar apa ya, terasa sekali manfaatnya sejak bergabung gitu ya. Kita mendapatkan yang pertama informasi pasti update. Kedua, ilmu persiapan untuk menghadapi tes itu juga udah dibimbing sama senior-senior dalam artian mereka yang udah dapat nih mulai dari jenis tesnya, kemudian jadi kayak ada semacam tryout segala macam itu kan diberikan. Jadi benar-benar terbantu sih. Jadi kita ketika menghadapi hari H walaupun situasinya berbeda, paling nggak kan ada ada gambaran lah sedikit ya, ini akan dihadapi gitu-gitu. Terus kemudian ketika sesi wawancara segala macam kan karena tim CL sudah pernah menghadapi, jadi cara kita untuk menjawab pertanyaan atau mungkin cara untuk membedah pertanyaan itu kan juga sudah terbantu. Jadi benar-benar benar-benar kita tuh ibaratnya kita mau perang dan tim CL ini sebagai tim sebagai tim ininya lah ya, tim yang telah menyiapkan senjata gitu. Jadi kita benar-benar jadi kita nggak tangan kosong kan, kita udah punya senjata gitu. Jadi secara psikologis pun kita lebih lebih tenang gitu bahwa ini akan dihadapi gitu. Jadi benar-benar benar-benar terbantu dengan adanya sharing dan informasi dari tim CL kayak gitu. Jadi gitu sih Mbak, benar-benar membantu. Ya. Terakhir nih, ini kan sedang ada isunya nih, 2020 kan kemarin nggak sempat dilaksanakan seleksi CPNS karena COVID. Dan Mas Fajar aja sampai ketunda sampai 2021 nih, baru terima hampir 2021 baru mulai masuk kerja kan, baru terima SK. Jadi 2020 katanya mau dialihkan formasinya di 2021. Nah,
mulai banyak nih pejuang-pejuang yang sedang belajar, terutama CL. CL juga lagi bikin kelas, tapi kita nggak publish kelasnya, kelas untuk bimbingan SKD. Pesan Mas Fajar buat teman-teman para pejuang NIP yang mau berjuang juga seperti Mas Fajar, apa persiapan atau pesan dan pesan-pesan untuk yang sedang mau berjuang? Yang pertama sih apa ya, satu yang jelas ya persiapan mesti matang gitu ya, dalam artian kita nggak bisa masuk ke suatu pekerjaan atau suatu tes tanpa ada persiapan. Tapi itu kedua, apalagi ya, satu nggak stres juga sih Mbak gitu. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang terlalu pengen ikut, kadang-kadang itu sedikit banyak bikin semuanya jadi ini kayak, jadi maksud saya pengen boleh gitu ya, tapi jangan yang membebani pikiran juga gitu kan, karena kan kita nggak pernah tahu situasi seperti apa gitu. Jadi yang penting setiap tesnya dijalani dengan baik, persiapannya juga harus matang, terus dilakukan sebaik mungkin gitu. Terus kemudian apalagi ya, mungkin yang kedua, ini ya pokoknya nggak membebani pikiran deh gitu. Kalau saya pribadi kemarin juga nggak juga ini, saya karena sifatnya saya kreatif ya, jadi juga saya nggak bilang juga sih ke orang tua kalau saya ikut segala macam. Saya juga orang tua itu kan karena pikirannya memang pengennya kita ke sana gitu ya. Kalau kita sih sebagai orang yang udah bekerja juga, mungkin kayak ya udah deh, kalau lulus alhamdulillah, kalau nggak lulus juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau udah disampaikan ke orang tua situasinya, kadang-kadang mereka kan dapat tuntutan yang lebih, jadi kita pun juga jadi agak terbebani gitu kan. Jadi saya sih sampai ke tahapan yang atasnya baru diinformasikan gitu. Jadi gitu sih, lebih ke persiapan mental sih Mbak gitu, mental di awal-awal gitu kan. Karena mungkin kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin di tahapan SKD kan baru tahapan awal sudah langsung seleksi habis-habisan kan. Tapi jadi stres berat untuk persiapan. Tapi saya pikir sih ya udah, dinikmati aja lah prosesnya gitu. Lagian juga nyiapin bahan itu kan juga ini ya, juga menarik gitu kan. Ya udah, kita belajar untuk nyiapin ini, nyiapin itu gitu kan, ya udah. Jadi kayak dinikmati prosesnya. Iya, dijalanin aja ya. Maksudnya ya pasrah aja lah, kita ikutin, bahwa sebenarnya tetap harus usaha, tapi usahanya jangan yang ngoyo banget lah ya. Ya jalanin, tapi nggak yang sampai bikin kita frustasi karena stres mikirin saingan apa segala macam ya. Karena memang kalau dipikirin sih bisa stres juga ya. Misalnya formasinya 1, yang masukin bahan sampai 20 gitu ya. Wah, kacau banget ini, 1:20. Itu ya kalau 20. Mungkin ini juga mungkin sama kayak Mbak Pita itu kan, yang namanya itu kan pekerjaan itu kan juga jodoh ya, dalam artian Mbak Pita kan bayangkan dari yang udah awalnya nggak lulus gitu ya, tahu ada yang tertarik kan. Iya, awalnya nggak lulus, nyangkanya itu udah nggak lulus, ya udahlah gitu kan. Saja ternyata ada pengumuman tambahan nih, wah ternyata saya masuk kategori yang bisa di-ranking gitu. Iya. Jadi mungkin kan kalau memang rezeki kita, mungkin saya rasa jalannya pasti ada aja sih. Iya, ada aja. Gitu ya, nggak harus semua benar. Ya, nggak ya, tetap harus ada usaha, tapi kalau ya kita serahkan hasilnya sama Allah ya. Jadi kalau udah rezeki ya pasti nggak ketukar. Jadi besok nih Senin ini udah mulai bekerja nih. Udah siap seragam belum, Mas Fajar? Kalau dilihat teman-teman itu sarannya menyiapkan yang pasti baju korpri, karena tanggal 17 sudah mendekat. Oh ya, itu wajib baju korpri sama baju putih ya, baju putih. Baju putih udah pasti punya lah ya, biasa pakai hitam putih. Nanti di Latsar juga gitu, baju korpri, Pemda, nah disarankan. Jadi karena besok berarti Mas Fajar udah ngelapor belum ya ke fakultasnya? Kalau ke fakultas kebetulan sudah ketemu sama prodi, udah sama wakil dekan sih baru Mbak. Kalau dekannya belum ketemu karena kalau nggak salah ibunya lagi ada kegiatan. Nah, rencana mungkin sekarang besok sih, karena memang instruksi dari rektorat pun juga besok kita diminta ngelapor ke fakultas masing-masing gitu. Karena penempatannya sejauh ini dikembalikan ke fakultas dulu sih Mbak. Iya. SPMT-nya udah terima belum? SPMT-nya besok sekalian dibagikan. Oh, besok. Oke. Wah, selamat bekerja dengan rutinitas baru, Mas Fajar. Ini yang rutinitasnya akan berbeda, sangat berbeda. Kita absen pagi sore, jangan lupa. Siap. Kalau nggak absen nanti potong uang makan.
Ya, itu salah satu yang membedakan. Jadi ASN itu kita punya aturan, dan aturannya itu ya dari kementerian ya, dari kementerian. Kalau bedanya kita swasta ya aturannya dari kampus internal. Kalau ASN itu kita terikat sama aturan kementerian. Jadi ya diikutin aja dan dibaca-baca aturannya, bisa ditanya-tanya sama teman satu fakultasnya apa segala macam. Dan ya saya rasa untuk awal-awal nggak terlalu berat, apalagi sekarang kan kuliah daring juga kayaknya. Semester depan kemungkinan besar sih daring. Masih daring. Masih daring. Jadi banyak ini aja lah, banyak belajar, banyak menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Semoga ya harus betah ya Mas Fajar, karena udah kita jadi ASN, jadi PNS itu tidak bisa pindah sesuka hati kita gitu. Mas Fajar kemarin waktu pemberkasan ada tanda tangan kontrak kalau nggak salah ya, 10 tahun ya. Iya. Nggak boleh minta pindah. Iya, nggak boleh minta pindah gitu. Jadi harus betah gitu ya, harus betah, nggak boleh nggak betah ya. Selamat bergabung Mas Fajar di kampus yang baru. Semoga bisa menjadi menjadi andalan lah untuk di kampus yang baru juga. Soalnya kampus kita sedang sama-sama berjuang ya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sharingnya Mas Fajar. Semoga kita bisa sharing di kesempatan lain, ya, bisa sharing pengalaman di kesempatan lain. Saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Cendekia Langit. Demikian kisah pejuang NIP CPNS Kemenak dari yang part 2 nih. Dan Mas Fajar ini adalah salah satu CPNS dosen di salah satu Universitas Islam Negeri. Saya rasa cukup untuk cerita kita malam ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.